Rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu varian dari machine learning, yakni rule-based machine learning. Yang mana kemudian dalam uh, video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar inference dari dataset dan dasar-dasar decision tree. Oke, sebelum kita masuk ke konsep inference dari dataset, saya ingin mereview sedikit tentang konsep kecerdasan buatan atau konsep-konsep umum yang mana kemudian sudah pernah kita pelajari atau sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Ya, sebagaimana kita tahu, dalam kecerdasan buatan, mesin yang kemudian kita training itu membutuhkan experience. Ya, membutuhkan experience. Dalam hal ini, experience ini adalah dataset yang kemudian kita miliki, ya, atau training set. Ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa mesin membutuhkan contoh, ya, membutuhkan contoh. Nah, kemudian salah satu faktor lain dalam AI atau kecerdasan buatan adalah adanya adaptasi, ya, change in response to interaction. Artinya apa? Artinya bisa jadi pada saat proses kita mengenerate model, ya, untuk menghubungkan antara input dan output, ya, di sana ada proses perubahan parameter yang sifatnya adaptif, ya, sebagaimana sudah saya jelaskan di video deep learning, ya. Pada saat kita melakukan training, ya, ada parameter yang kita sebut sebagai learning rate. Nah, di dalam deep learning ada satu konsep yang kemudian cukup populer saat ini, yang mana kemudian learning rate ini diset secara adaptif dan menyesuaikan pada saat proses trainingnya. Jadi dia berubah, ya, seiring dengan berjalannya proses training. Nah, kemudian konsep yang ketiga dalam kecerdasan buatan adalah generalizing, ya, atau generalisasi, ya. Di sini kemudian kita mengharapkan, ya, machine learning ini untuk menggunakan experience atau dataset, ya, to form a response to novel situation, ya, untuk memprediksi, ya, atau untuk melakukan tugas-tugas klasifikasi misalkan untuk data-data yang belum pernah dilihat sebelumnya, ya. To a novel situations artinya pada data-data yang dia belum pernah digunakan untuk training, ya, atau kalau dalam buku teks biasa disebut sebagai test data, ya. Jadi seperti itu konsep dasar yang kemudian kita sampaikan di video sebelumnya, ya, bahwa kemudian machine learning atau secara umum AI itu membutuhkan dataset, ya, untuk mengenerate model, kemudian ada proses adaptasi di sana, dan secara umum goalnya adalah melakukan generalisasi, ya. Jadi membangun sebuah sistem yang bisa melakukan generalisasi dari dataset. Oke, ya, bagaimana kemudian konsep generalisasi ini secara umum, ya? Apakah manusia mampu melakukannya? Ya, manusia bisa melakukan generalisasi, ya, ketika data yang kemudian dilihat atau ketika data yang kemudian dimiliki itu cukup simple. Ya, nanti kita akan lihat contohnya, ya. Tapi ketika kemudian dataset atau training datanya cukup complicated, ya, maka kemudian kita sebagai manusia itu kemampuannya terbatas. Ya, jadi salah satu kelemahan manusia adalah dia memiliki ambang batas atau threshold, ya, dari sisi kemampuan, ya. Misalkan manusia bisa capek atau tidak teliti dan seterusnya, ya. Jadi fisik manusia itu memiliki kelemahan, tapi kemudian ketika kita menyerahkannya kepada mesin, ya, maka mesin bisa melakukan pekerjaan ini berulang kali, ya, dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi, ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, misalkan, ya, ambillah contoh saya memiliki dataset sebagaimana yang rekan-rekan lihat di slide seperti ini, ya. Jadi dataset ini adalah credit scoring dataset di mana kemudian sebuah bank, ya, akan memutuskan apakah kemudian seseorang itu akan diberikan pinjaman,
kemudian dia meneruskan pinjaman itu, kemudian mencicil, ya, mencicil untuk melunasinya, atau dia bisa melunasinya dengan seketika. Ya, jadi ketika seseorang itu diberi pinjaman, ya, apakah dia akan langsung melunasi, ya, repay, ataukah kemudian skema yang diambil adalah skema cicilan, ya, by default. Ya, di sini kita punya 10 data, ya, yang mana kemudian kita punya descriptive features di sini atau atribut. Ya, kita lihat di sini istilahnya adalah features atau descriptive features. Ya. Descriptive features atau atribut, atau kalau di teks bahasa Indonesia dia ciri, ya. Jadi kita memiliki features, ya, atau atribut, dan kemudian kita memiliki target atribut, ya. Target atribut atau target features atau label yang lebih dikenal di beberapa teks, atau kelas atau kategori, ya. Istilahnya bermacam-macam, ya, tapi rekan-rekan nanti akan menemukan berbagai macam istilah, ya. Nah, apakah manusia kemudian mampu mengekstrak rule atau model, ya? Nanti rekan-rekan bisa menemukan istilah-istilah yang cukup berbeda di beberapa buku, atau function, ya, yang menghubungkan antara features, ini ya, features dengan outcome-nya, ya. Apakah kita bisa menemukan modelnya di sini, rules atau model, ya. Apa rules atau modelnya, ya? Nanti kita akan lihat. Ya, kita lihat di sini datanya cukup sederhana, ya, sehingga ketika kita mengamati satu persatu, katakanlah, ya, data-data yang di bawah 3, ya, loan salary ratio-nya ini cenderung dia akan membayar, ya, cenderung akan membayar, repay, ya, cenderung akan membayar. Sementara kemudian data-data lain yang loan salary ratio-nya di atas 3, maka dia akan default, ya, mengambil skema default. Ya, jadi orang yang kemudian pinjaman dibandingkan dengan salary-nya, ya, utang dengan gajinya itu lebih besar utangnya, maka dia akan mencicil, ya. Sementara ketika kemudian salary-nya lebih besar daripada utangnya, maka dia akan langsung membayar, ya. Nah, ini salah satu contoh yang kemudian bisa menggambarkan kepada kita, ya, betapa kemudian manusia itu bisa mengamati satu persatu ketika contohnya sederhana. Di sini kita cuma punya n atau instance, ya, 10. Kemudian target atributnya juga ya cukup sedikit, ya, ada 3 di sini. Dan target atribut pertama dan kedua ini tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan praktis, hanya menggunakan satu features dan melihat langsung ke outcome, ya. Ini cukup sederhana dan kita bisa mengekstrak rules-nya dengan, ya, sangat mudah begitu, ya. Tapi bagaimana kemudian ketika kita memiliki data seperti ini, ya, more complicated credit scoring dataset, ya, kita memiliki banyak sekali target atribut, ya, maaf, descriptive atribut di sini, ya. Kita banyak sekali memiliki features, ya, dan kelasnya juga ya mirip dengan yang tadi, ya. Jadi ada binary di sini, repay dan default, ya. Seperti itu. Apakah kemudian kita bisa melakukannya, ya, satu persatu? Tentunya hal ini akan cukup menyulitkan kita, ya. Meskipun kemudian kita masih bisa mengekstrak rule dari sana. Ya, ini contoh yang kemudian bisa diekstrak rule-nya. Nah, disinilah peran machine learning, ya. Di sini peran machine learning, di mana kemudian machine learning ini akan membantu kita untuk mengekstrak rule, ya, secara otomatis, ya, tanpa kemudian kita harus melihat satu persatu di sana, ya. Dan dari mana machine learning bisa mengekstrak rule? Kita menggunakan nanti classifier yang kita bahas di beberapa video yang lain, ya. Kita akan menggunakan beberapa tipe classifier di sana, ya. Oke, ini secara umum seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi yang menjadi target atribut atau kelas atau outcome adalah repay dan default di sini, ya. Kemudian kita memiliki training data, di mana kemudian dari data tersebut kita memiliki features-features yang ada, ya. Rekan-rekan tadi memiliki beberapa features di sini, dan machine learning algorithm tadi akan mengekstrak rules, ya, mengekstrak rules atau model yang menghubungkan antara target atribut atau outcome atau class, ya, ke feature-features tadi. Di mana kemudian nanti ketika ada data yang tidak memiliki
outcome atau label atau kelas, kita bisa memprediksi. Ya. Jadi ketika kita katakanlah nanti ketika muncul ada data baru, ya, ini industrial, ya, umur 36, ya, misalkan ini 2,19, maka rekan-rekan bisa memprediksi ini hasilnya apa. Ya, tentunya dengan rule yang sederhana hasilnya adalah repay, begitu ya. Nah, ini goal dari machine learning adalah untuk melakukan salah satu tugasnya adalah melakukan predictive analytics, ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan prediksi tanpa kemudian kita harus secara eksplisit memberitahu seperti apa prediksinya, ya. Oke, nah rekan-rekan sekalian, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan neural network, ya, dan rekan-rekan nanti bisa melihat saya juga menjelaskan tentang regresi linear, ya. Nanti ada juga video lain yang akan menjelaskan tentang probabilistic model. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rule based model, di mana yang paling sederhana yang akan kita jadikan contoh di video kali ini adalah decision tree, ya, atau pohon keputusan, ya. Oke, apa itu decision tree? Ya, kita akan mulai dulu dari definisi dari decision tree, ya. Decision tree ini adalah map atau peta dari proses reasoning, ya. Apa itu proses reasoning? Reasoning atau inference itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dari sampel. Dari sampel yang mana kemudian hasilnya adalah model atau rule, dan model atau rule ini bisa kita generalisasi untuk populasi yang lebih besar. Ya, ingat ini adalah inference atau reasoning process, ya. Nah, decision tree ini memang khas sekali digunakan untuk klasifikasi, ya. Jadi mengklasifikasikan seperti yang tadi kita lihat di contoh, apakah utangnya akan langsung terbayar, repay, atau by default dia akan mengambil cicilan, ya. Ini adalah ya classification task, ya, classification problem, ya, problem pengkategorisasian atau klasifikasi. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti kita akan mengenal istilah-istilah, ya, yang sering muncul dalam textbook yang terkait dengan decision tree, ya, materinya. Di sini kita akan mengenal istilah attributes. Attributes ini sama dengan yang sudah kita terangkan sebelumnya, features atau ciri, ya. Kemudian kita juga akan mengenal values. Values-nya adalah isi atau nilai dari atribut tertentu, ya. Atribut tertentu, ya. Jadi rekan-rekan nanti silahkan menyesuaikan diri dengan banyaknya istilah-istilah ini. Tapi yang paling penting kita sudah menjelaskan di awal bahwa sebenarnya ini adalah sama dengan features atau ciri, ya, di video saya yang lain. Kemudian values ini adalah nilai dari ciri tersebut, ya. Nah, nanti kita juga akan mengenal nodes, ya, dan branches, ya. Jadi di decision tree itu ada nodes, titik, kemudian ada cabangnya, ya. Ada cabangnya. Cabang-cabang ini adalah nanti kita akan melihat, ya, nodes itu ada atributnya di sini, ya, atribut. Kemudian branches itu isinya dari atribut tersebut, ya. Jadi ini adalah branches atau cabang-cabang, ya. Jadi ketika kita bicara masalah titiknya atau nodesnya, maka itu adalah ciri. Ketika kemudian kita bicara masalah cabang dari ciri, ya, itu adalah isi dari ciri itu sendiri. Nanti kita akan lihat, ya, nanti kita akan lihat contohnya, ya. Nah, menariknya di sini adalah kita bisa nanti membuat rule di sini, ya. Jadi dari decision tree ini nanti kita bisa membuat rule yang visible, bisa dilihat oleh manusia, ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana kemudian mesin itu mengambil keputusan, ya, seperti itu. Nah, mengapa kemudian decision tree ini menjadi sangat populer, ya? Jadi ya, rekan-rekan sudah melihat di video saya yang sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan tentang regresi linear, ya. Yang pertama alasannya adalah decision tree ini sangat mudah untuk dipelajari. Ya, rekan-rekan membaca artikel tentang salah satu algoritma yang terkenal, ya, ID3, nanti kita akan bahas juga, ya. Mungkin tidak membutuhkan waktu lebih dari 15 menit untuk memahami secara umum konsep decision tree, ya. Saya jamin 15 menit rekan-rekan akan memahami secara umum, ya, belum termasuk detailnya, tapi 15 menit sudah mengetahui. Ketika kemudian kita bandingkan dengan algoritma machine learning yang lain, maka decision tree ini adalah salah satu yang paling mudah untuk dipahami, ya. Kemudian yang kedua adalah mudah untuk diimplementasikan.
Kenapa demikian? Karena secara umum dia berbasis if dan else saja begitu ya. Kalau nanti rekan-rekan lihat sebenarnya ya tidak terlalu susah ya algoritmenya atau flowchart-nya begitu. Kemudian mudah digunakan dan secara umum ya komputasinya tidak terlalu tinggi ya resources yang dibutuhkan. Dan rekan-rekan nanti akan melihat bahwa hampir seluruh library yang ada kaitannya dengan data mining atau machine learning itu pasti akan memasukkan decision tree di dalamnya. Ya, pasti akan memasukkan decision tree di dalamnya. Nah, kemudian keunggulan yang lain adalah ada keuntungan dari model comprehensibility ya. Jadi kita bisa melihat model yang dihasilkan dari decision tree. Ya. Untuk apa? Satu, untuk evaluasi. Penting ketika kita bisa melihat rule-nya secara jelas, maka kita bisa tahu sebenarnya proses pengambilan keputusan itu seperti apa. Ya. Dan decision tree ini adalah salah satu teknik yang model yang dihasilkan itu bisa kita komunikasikan atau bisa kita tunjukkan hasilnya secara mudah itu kepada orang-orang yang memang dia bukan berspesialisasi atau tidak memiliki kemampuan teknis di bidang data mining. Ya. Jadi non data mining people, non DM people, ini sangat mudah untuk memahami hasil yang kita presentasikan ke mereka begitu ya. Nah, maka kemudian decision tree ini ya meskipun ini adalah klasik ya, algoritma yang klasik sudah lama sekali, tahun 80-an sudah di-generate ya. Tapi kemudian ini menjadi salah satu pilihan yang sederhana dan banyak dipakai oleh data scientist. Oke, rekan-rekan, kita akan mengambil satu contoh yang cukup sederhana. Di sini saya memiliki dataset dummy tentang penjual es krim ya. Nah, untuk menjual es krim, ya kita ingin memprediksi apakah kemudian kita harus menjual es krim tersebut atau tidak, ya. Nah, ini adalah dataset yang didapatkan dari pengalaman berjualan hari-hari sebelumnya, ya. Saya melihat di sini ada beberapa features, ya. Yang pertama adalah outlook-nya atau kondisi cuacanya, begitu ya. Kemudian suhu atau temperatur, dan apakah musim liburan atau tidak. Ya. Nah, di sini ya dari hasil pengalaman berjualan hari-hari sebelumnya ya di sini saya memiliki beberapa data ya. Misal saja overcast. Overcast itu mendung atau cloudy. Ya temperaturenya mild ya. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas ya. Holiday season. Yes, tapi ya pengalaman sebelumnya mengatakan downsell ya. Cuaca panas, temperatur mild, holiday season, ya, sell dan seterusnya ya. Jadi dari sini saya ingin mengenerate rule ya. Apakah kita bisa mengenerate rule dengan mudah ya? Tentu ketika kemudian datasetnya kecil sebagaimana yang tadi sudah kita perlihatkan di awal ya kita bisa belajar dari experience yang ada ya. Misalkan ketika kita memiliki data seperti ini ya, sunny, hot, yes ya, maka kita akan dengan mudah mengatakan oke, kita akan berjualan di sana ya. Atau ketika datanya seperti ini ya, mendung, temperaturnya panas ya, holiday season, oke, kita akan berjualan juga ya. Dan kita akan coba tampilkan sebenarnya bagaimana sih rule yang kemudian bisa kita ekstrak dari dataset yang kita miliki seperti ini ya. Oke, yang pertama ya, ambillah contoh kita mengambil oke lah sesuai dengan urutan tabelnya ya. Kita akan meletakkan outlook atau cuaca ini di bagian paling atas ya. Nah, di sini kita perkenalkan istilah-istilahnya ya. Bagian paling atas dari decision tree atau pohon keputusan kita ini disebut sebagai root node atau node akar ya. Node akar, titik akarnya ya. Nah, ini adalah atribut yang tadi kemudian kita tampilkan ya, ada descriptive attribute atau descriptive features ya. Kemudian outlook tadi memiliki beberapa pilihan ya, rekan-rekan. Outlook tadi kalau kita lihat ada beberapa pilihan, ada overcast, ada sunny ya. Di sini kita mencoba melihat yang pertama dulu deh ya, sunny ya. Jadi ini adalah nilai dari atribut outlook tadi ya. Nah, di sini kemudian rule kita tadi mengatakan bahwa ketika kita outlook-nya sunny, kemudian temperature-nya hot ya, kita bisa melihat di sini kita
ujung dari tree atau kita sebut sebagai leaf ya, daun, itu adalah kelasnya atau label atau target atributnya ya. Jadi keputusannya ada di mana? Ada di bagian akhir, ada di bagian cabang ya. Begitu juga ketika temperature-nya cold maka don't sell ya. Holiday season ya, maka di sini ada yes and no, sell don't sell ya. Overcast ya, ini nilai yang kedua dari atribut outlook. Di sini ada holiday season ya, karena yang di sini sudah dipakai temperature, maka muncul di sini holiday season, maka no don't sell ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi ini rules yang kemudian tadi kita ekstrak dari dataset ya. Oke. Nah, algoritma yang paling terkenal dari decision tree, jenis decision tree ada banyak, tapi yang paling populer adalah iterative dichotomizer ya. Oke. Namun kemudian kita lihat bahwa sebenarnya problem utamanya adalah data tersebut ya tidak selamanya berkualitas baik ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa real life data is noisy and often contradictory. Ada kontradiksi di sana. Ya. Contohnya adalah ketika kita punya data seperti ini ya. Ini untuk penyederhanaan, katakanlah kita punya 4 data ya. Di sini kita memiliki 2 atribut ya. Sebagai contoh saja dan 1 kelas. Ya. Nah, di sini problemnya adalah binary classification, di mana kita memiliki kelas positif dan negatif. Ini contoh bagaimana kemudian kita, ya katakanlah kita memilih makanan gitu ya, kira-kira ya. Apakah kemudian kita akan memilih makanan atau tidak. Nah, di sini atributnya adalah ada pewarna dan ada pengawet. Ya. X adalah pewarna, food coloring, dan Y adalah pengawet. Ya. Nah, katakanlah kita mengambil Y sebagai root node ya, karena di sini kita memiliki dua atribut di sini ya, sehingga kita memiliki 2 pilihan untuk root node. Oke lah, katakanlah kita mengambil Y yang pertama untuk root node ya. Nah, ketika kita mengambil Y untuk root node ya, kita memiliki 2 nilai di sini, ada true, ada false ya kan. Ya, ketika nilainya true ya, di sini kita Y-nya nilai true, maka kita melihat bahwa ternyata ini berkaitan dengan leaf-nya juga. Ya, kenapa? Karena ketika kita memilih true, maka secara umum kita sudah mendapatkan ya leaf dengan data semuanya negatif. Ya, langsung terklasifikasikan hasilnya. Sementara ketika false ya, leaf-nya adalah positif. Ya, jadi sangat simpel sekali karena sudah langsung bisa mengklasifikasikan kelas ya tanpa kita harus melihat X-nya. Nah, bagaimana ketika kemudian kita memilih X sebagai root node-nya? Ini adalah opsi yang kedua ya. X sebagai root node ya, kita lihat ketika X-nya bernilai true ya, maka di sini Y-nya ya ada 2 pilihan ya. 2 dan 4 ya, nomor 2 dan 4 ada true, ada false ya. Ketika X-nya bernilai true, Y dengan nilai true maka hasilnya negatif. Y dengan nilai false maka hasilnya positif. Begitu juga dengan X sama dengan false ya. Kita ada 2 pilihan juga di sini ya, false dan true ya. Ketika Y-nya true maka hasilnya negatif, ketika Y-nya false maka hasilnya positif ya. Yang jadi permasalahan adalah ya, bagaimana kemudian kita bisa memutuskan ya. Different trees can be constructed from the same set examples ya. Kita punya 2 macam pohon di sana ya. Pohon yang pertama ya dan pohon yang kedua. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa hanya 1 pohon yang memang benar-benar akurat ya. Kita punya, mungkin nanti Anda akan menemukan banyak sekali pilihan pohon. Ya, tapi kemudian kita membutuhkan rules atau peraturan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan 1 pohon saja yang akurat, dan itulah yang nanti akan kita gunakan. Ya. Nah, rekan-rekan, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini di bagian yang kedua dari decision tree.